Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita bertemu lagi pada kesempatan ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita awali dengan berdoa, kita satu dalam doa. Puji syukur kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sebab Engkau berkenan bagi kami untuk ada hari ini, dan bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, sehingga firman yang disampaikan dapat dengan mudah kami pahami, kami mengerti, sehingga oleh pertolongan Roh Kudus juga kami dimampukan untuk melakukannya. Berkati hidup kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kali ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Ester pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat 17. Kitab Ester pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat 17, yang diberi judul Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian, datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah, kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada pergabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai, dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hata, salah seorang sida-sida raja, yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hata mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hata, supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hata disuruh menyampaikan pesan kepada Ester, supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hata dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hata memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengelurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini
engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi kita telah membaca kitab Ester. Nah, di bagian awal kita menemukan suatu gambaran bahwa ada sesuatu yang terjadi yang dicatat dalam pasal 4 ayat 1 sampai 17. Pasal 4 ayat 1 sampai 17. Apa itu? Yaitu adanya suatu ancaman kematian yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi di Persia, di kerajaan Raja Ahasiweros. Ancaman kematian ini datangnya dari Haman. Siapa Haman? Haman ini adalah seorang Agag. Dia orang Agag atau orang Amalek. Nah, kalau kita selidiki ternyata orang Amalek ini adalah musuh dari Israel. Haman adalah orang kedua sesudah Raja Ahasiweros. Para pembesar di Persia, kedudukan yang paling tinggi selain raja adalah Haman. Jadi Haman ini memiliki posisi yang penting atau jabatan yang sangat tinggi dibanding para pembesar lainnya. Ia bisa kita sebut sebagai orang kepercayaan atau orang kedua dari raja. Nah, ternyata setiap kali Haman ini berjalan, ia meminta semua orang untuk menyembah, untuk berlutut di hadapannya. Nah, semua orang melakukan itu. Mereka berlutut di hadapan Haman ketika Haman sementara berjalan. Tetapi Mordekai, ayah angkat daripada Ester ini, tidak mau melakukannya. Sebab dia adalah orang Yahudi. Dia tidak merasa harus menyembah atau berlutut di hadapan Haman. Nah, hal ini sangat membuat Haman marah dan panas hatinya. Sehingga ketika kita membaca di pasal 3 ayat 7, karena panas hati dan sangat marahnya Haman ini, maka Haman berikhtiar, berinisiatif, berencana untuk membunuh, menghabiskan, membinasakan semua orang Yahudi. Karena ia tahu Mordekai ini adalah seorang Yahudi. Dan Raja Ahasiweros menyetujui rencana dari si Haman ini dan membuatkan undang-undang, lalu memberi cap cincin meterai dari cincin raja. Sehingga apa yang sudah ditetapkan sebagai suatu undang-undang, maka itu tidak bisa dibatalkan atau tidak bisa dihapuskan, harus dilaksanakan. Dan yang direncanakan bahwa semua orang Yahudi, dari yang muda sampai yang tua, anak-anak dan perempuan, pada satu hari, yaitu ditetapkan tanggal 13 bulan 12, yakni bulan Adar, harus dibinasakan, harus dimusnahkan. Sehingga ketika kita masuk pada pembacaan pasal 4 ayat 1, di situ kita melihat apa yang terjadi di sana. Bahwa setelah Mordekai mendengar atau mengetahui bahwa ada rencana pembunuhan bagi bangsanya, orang-orang Yahudi,
maka dia mengoyakkan pakaiannya. Dia mengoyakkan pakaiannya. Mengoyakkan pakaiannya berarti dia merobek pakaiannya. Dan itu menjadi tanda berkabung dan duka cita, tanda kesedihan yang sangat dalam. Karena ini ancamannya adalah kematian, pemusnahan suatu bangsa di tanah Persia. Lalu selanjutnya, dia mengenakan kain kabung dan abu. Dia memakai kain kabung dan abu di tubuhnya. Ini adalah bentuk reaksi daripada Mordekai terhadap Raja Ahasiweros. Mengapa terhadap Raja Ahasiweros? Karena Raja Ahasiweros inilah yang memberikan wewenang, yang memberikan kuasa kepada Haman, orang kepercayaannya. Haman ini orang yang jahat untuk membinasakan orang Yahudi. Kita bisa membaca itu dalam pasal 3 ayat 8 sampai 15. Tetapi ternyata bahwa bukan hanya Mordekai saja yang berduka mendengar kabar ini. Ternyata di setiap provinsi yang menerima titah raja, itu terjadi duka cita yang besar. Kita bisa baca dalam ayat-ayat selanjutnya. Di setiap daerah menerima titah raja, karena surat-surat untuk menjalankan perintah ini sudah disebarkan, maka terjadi duka cita yang sangat besar, di mana orang-orang Yahudi berpuasa, ada tangisan dan ratapan bagi orang-orang Yahudi yang menanggapi berita ini. Karena ini adalah berita buruk, suatu ancaman yang akan memusnahkan orang-orang Yahudi di Persia. Lalu kemudian seluruh orang Yahudi yang mendengar kabar ini, mereka mengenakan kain kabung dan abu seperti apa yang dilakukan oleh Mordekai. Sungguh suatu kesedihan yang sangat dalam ketika Mordekai dan seluruh orang Yahudi mengoyakkan pakaian dan menggunakan kain kabung serta abu. Maka ini adalah suatu ratapan yang sangat dalam. Mereka merasa sangat sedih sampai-sampai Mordekai ini berjalan keluar di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih untuk dia menyampaikan kesedihan di dalam hatinya. Dan kemudian Mordekai ini pergi ke pintu gerbang raja, dan di sana kan tidak bisa diterima orang yang berpakaian kabung, maka dilihat oleh dayang-dayang daripada Ester, maka mereka menyampaikan berita itu tentang Mordekai, dan Ester menganggap bahwa Mordekai perlu pakaian untuk mengganti pakaian yang sudah dikoyakkannya. Tetapi ternyata bukan itu yang utama bagi Mordekai. Itu adalah bentuk kesedihan yang ditunjukkan dalam rangka upaya untuk menolong orang Yahudi yang sementara dalam ancaman kematian. Dan selanjutnya kita bisa membaca bagaimana negosiasi atau percakapan melalui Hatta, sida-sida yang diberikan raja untuk melayani Ester. Maka pada akhirnya Ester mengambil keputusan bahwa ancaman kematian akan punahnya suatu bangsa. Maka Ester menanggapi itu dengan suatu pesan kepada Mordekai untuk berpuasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ancaman kematian ini bukan ancaman yang main-main. Sebab sekali raja memerintahkan itu akan dilaksanakan. Nah, kalau orang Yahudi, kita bisa membayangkan, kalau orang Yahudi dibunuh, seluruh orang Yahudi yang ada di tanah Persia itu dibunuh, maka kita bisa membayangkan siapakah yang akan melahirkan juru selamat.
yaitu Yesus Kristus, maka disinilah pentingnya peran daripada Ratu Ester. Seorang yang sudah yatim piatu, seorang buangan, seorang yang miskin, yang telah diangkat menjadi ratu di Persia mendampingi Ahasiweros sebagai seorang raja. Disinilah kita melihat pentingnya peran daripada seorang perempuan yang memiliki jabatan ratu, yaitu Ratu Ester. Yaitu melalui Ester, maka Allah merencanakan keselamatan, kelangsungan bangsa Yahudi terjamin. Nah, jika Haman dapat melaksanakan rencananya, maka berhenti sampai di situ kehidupan dua suku Benyamin dan suku Yehuda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedudukan Ester sangat penting untuk perjanjian baru. Sehingga pada akhirnya ada Maria yang melahirkan Yesus, dan Maria ini berasal dari suku Yehuda. Maka kita melihat ketika Mordekai menyampaikan berita ancaman kematian kepada Ester, dan Mordekai menyampaikan, kami semua akan mati atas hasutan Haman dan persetujuan raja. Bagaimana caramu untuk menyelamatkan umat Yahudi atau bangsa Yahudi? Jangan berpikir Ester karena engkau adalah ratu maka engkau dapat selamat. Kalaupun engkau tidak akan berusaha untuk menolong kami, maka kata Mordekai, kami yakin bahkan akan ada pertolongan dari pihak yang lain. Maka Ester sebagai seorang ratu, dia melihat bahwa memang peraturan raja itu tidak boleh dilanggar. Itulah sebabnya dia berkata kepada Mordekai, laki-laki dan perempuan bangsa ini tidak boleh menghadap raja tanpa diminta oleh raja. Itu hukumannya cuma satu, adalah hukuman mati. Dan aku sudah 30 hari, Ester berkata demikian. Kita melihat di sini. Dan aku sudah selama 30 hari pada ayat 11. Tidak dipanggil oleh raja. Jika menghadap raja tanpa dipanggil, tadi hukumannya adalah hukuman mati. Dan jika menghadap raja dan raja itu mengulurkan tongkat emasnya, maka berarti raja berkenan untuk berjumpa dengan seseorang. Maka peraturan raja tidak boleh dilanggar. Tapi Ester berpikir bahwa ia tidak mau bangsanya menjadi punah. Dan atas desakan daripada Mordekai, maka Ester tidak melihat kenyamanannya sebagai seorang yang hidup di istana raja sebagai Ratu Ester. Maka Ester memilih untuk berpuasa 3 hari, 3 malam, tanpa makan dan tanpa minum. Itu kita bisa baca dalam ayat 17. Berpuasa selama 3 hari, 3 malam, tanpa makan dan tanpa minum. Dan ia mengajak untuk pesan ini disampaikan untuk semua orang Yahudi di seluruh negeri untuk berpuasa sama dengan Ester. Dan Ester juga akan berpuasa serta dayang-dayangnya juga akan berpuasa selama 3 hari, 3 malam. Nah, inilah yang kita sering sebut dengan puasa Ester. Mungkin Bapak dan Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, pernah mendengar ada yang berkata, ada puasa Daniel, ada puasa Ester. Nah, puasa Ester itu diambil dalam kisah ini, di kisah kitab Ester pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Jadi untuk puasa ini ada latar belakangnya, yaitu tadi ancaman kematian. Dan ini dipesankan untuk disampaikan kepada Mordekai, dan Mordekai menyampaikannya, dan dimulailah puasa Ester. Nah, puasa Ester ini terjadi pada tanggal 14 sampai 16 Nisan. Pada puasa pertama, Ester menghadap raja, walaupun ia tidak dipanggil oleh raja dengan resiko kematian. Dan Ester menghadap raja ketika
kita membaca di pasal 5 dan seterusnya, Ester memberanikan diri untuk menghadap raja, dan pada hari yang ketiga Ester menghadap raja. Pada hari yang ketiga pada puasa yang pertama Ester menghadap raja walau tidak dipanggil oleh raja. Dan pada hari ketiga setelah puasa ada mujizat kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kisah ini seterusnya, maka mujizat kehidupan itu adalah Ester diterima oleh raja ketika dia menghadap raja, walaupun raja Ahasiweros belum memanggilnya, tapi Ester mendapatkan mujizat kehidupan. Yang pada akhirnya orang Yahudi yang harus dimusnahkan oleh tipu muslihat kelicikan Haman, tapi Hamanlah yang justru dihukum mati dengan cara disulakan di tiang gantungan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada keselamatan yang terjadi bagi bangsa Yahudi. Nah, kisah Ester ini terjadi kurang lebih 500 tahun sebelum Yesus Kristus lahir sebagai juru selamat, dan Yesus ada di abad pertama Masehi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca tema untuk minggu ini adalah berkorban demi kelangsungan hidup banyak orang. Mari kita mengerti dulu apa itu kata berkorban. Berkorban adalah sikap dan perilaku yang dilakukan dengan ikhlas serta mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Itu yang disebut berkorban atau pengorbanan. Nah, yang kita telah temukan dalam bacaan ini, dalam kisah mengenai Ratu Ester, di sana ada pengorbanan yang dilakukan oleh Ester. Pengorbanan yang dilakukan oleh Ester, tetapi juga yang telah dilakukan oleh seluruh orang Yahudi demi mempertahankan adanya kehidupan tetap berlangsung di tanah Persia. Keberlangsungan hidup orang-orang Yahudi di tanah Persia. Pengorbanan Ester adalah dia dengan berani mendobrak aturan daripada Raja Ahasiweros. Tetapi dia tidak memakai kekuatannya sendiri. Justru dia meminta dukungan, topangan, sokongan, support dari sesama orang Yahudi. Yaitu mereka berpuasa selama 3 hari, 3 malam tanpa makan, tanpa minum, dalam rangka menghadapi ancaman kematian yang diarahkan kepada orang-orang Yahudi. Ester dengan posisinya sebagai seorang ratu, dia berani membela bangsanya yang telah ada di ambang kematian. Yaitu dia berani menghadap raja yang pada waktu itu menetapkan bahwa tidak boleh ada yang melanggar aturan daripada raja. Tetapi Ester melakukannya. Dan pada akhirnya ia tidak memikirkan kepentingan dan jabatannya. Bahkan dia berkata, kalaupun aku harus mati karena melanggar undang-undang raja ini, karena apa yang akan aku lakukan ini berlawanan dengan undang-undang raja, maka kalau terpaksa aku mati, maka aku pun siap untuk mati. Artinya dia menghadapi kemungkinan terburuk dengan kematian. Dia sudah rela demi bangsanya yang tetap hidup di tanah Persia. Pengorbanan Ester. Tetapi juga di sana seluruh orang-orang Yahudi dengan perkabungan, dengan kesedihan, dengan ratapan, mereka sama-sama menjalankan puasa selama 3 hari, 3 malam. Kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita hari-hari, ada banyak pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan oleh beberapa orang dalam rangka kepentingan orang lain. Kita bisa mulai dengan adanya pengorbanan orang tua. Orang tua yang melahirkan anak-anak, mengurus, melayani mereka, bekerja banting tulang, bekerja mati-matian dalam rangka anak-anak memiliki masa depan, anak-anak hidup layak, anak-anak bisa menjadi orang, anak-anak berhasil dan sukses itu karena ada pengorbanan.
ada yang dikorbankan oleh orang tua. Maka anak-anak pun harus menghargai jeri lelah orang tua dengan menghormati orang tua. Pengorbanan lain juga ada orang-orang atau daerah yang mengalami bencana alam. Mereka kehilangan segala sesuatu yang penting dalam hidup mereka. Tetapi di daerah lain ada orang-orang yang memberikan bantuan, memberikan tenaga, bantuan uang, bantuan bahan, bantuan pikiran. Mereka korbankan untuk membantu saudara-saudaranya yang ada dalam keadaan mengalami bencana atau bahkan peperangan. Mengalami sesuatu yang mengakibatkan mereka bisa terancam hidupnya. Kita juga bisa melihat ada pemimpin-pemimpin di daerah kita, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang rela berkorban waktu, tenaga, bahkan keluarganya untuk melayani rakyat dan masyarakatnya. Ada juga hamba-hamba Tuhan yang rela berkorban waktu, tenaga, pikiran keluarganya, bahkan uangnya, harta kekayaannya untuk memberi diri, untuk pergi ke desa-desa, ke tanah-tanah yang daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh penginjilan. Mereka meninggalkan kenyamanan, harta kekayaan, kemapanan, pergi melayani Tuhan melalui orang-orang yang ada di desa-desa terpinggirkan, ada di daerah-daerah tertentu yang belum mengenal Injil. Pelayan-pelayan Tuhan rela berkorban untuk itu. Bahkan mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang sementara ada sekarang ini menghadapi hal-hal yang demikian, yang memberikan darahnya untuk mendonorkan kepada saudara, bahkan untuk orang-orang yang tidak dikenal, yang membutuhkan darah dan saudara bisa, dan pertolongan itu, kemampuan itu ada pada saudara, dan saudara mau untuk merelakan itu, maka itu juga masuk dalam kategori saudara berkorban untuk kepentingan orang lain tanpa memikirkan atau mengenyampingkan kepentingan diri sendiri. Kalau kita melihat dalam contoh-contoh kehidupan di jemaat dan masyarakat, begitu banyak kita mendapati itu sebagai suatu pembelajaran untuk hidup kita. Bahwa ada orang lain yang mengalami kehidupan karena ada yang rela berkorban. Ada orang lain yang mendapatkan posisi yang penting, jabatan yang penting, karena ada orang lain yang rela berkorban untuk itu. Maka kita melihat pengorbanan yang paling besar dari sekian pengorbanan yang disebutkan tadi adalah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus ditangkap pada tanggal 14 Nisan. Yesus mengalami penderitaan, bahkan kematian di 3 hari. Hari yang ketiga, ada mujizat kehidupan, yaitu kebangkitan dari antara orang mati. Ancamannya adalah apa? Ancamannya adalah kematian kekal. Kematian kekal bagi orang-orang yang hidup dalam dosa. Bagi kita semua orang-orang berdosa, ancaman terbesar adalah kematian kekal. Punahnya kita menuju kepada kebinasaan. Tetapi untuk mendapatkan suatu kehidupan yang kekal, suatu perubahan dari ancaman kematian kepada kehidupan yang kekal, ada seorang pribadi yang rela berkorban, yaitu tadi telah disebutkan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. 3 hari ia mengalami penderitaan, dan hari ketiga ada kebangkitan, ada mujizat kehidupan baru. Kita selamat, kita memperoleh keselamatan karena ada Tuhan Yesus yang rela mengorbankan dirinya bagi kita. Sekiranya Yesus tidak berkenan untuk turun ke dalam dunia ini dan menjadi manusia dan mengorbankan dirinya, nyawanya sebagai suatu taruhan, maka kita akan ada pada posisi kematian kekal. Kita tidak pernah akan mengecap apa itu keselamatan dan kehidupan yang kekal. Pengorbanan Tuhan Yesus tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Ia adalah yang paling tinggi di antara semua pengorbanan. Dan itu hanya terjadi di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan kita, satu-satunya Allah kita yang rela menjadi manusia, supaya kita tidak ada di dalam ancaman yang mengerikan, yaitu ancaman kematian.
Bukankah ketika kita melihat pengorbanan Esther dan juga orang-orang Yahudi ketika itu tentang menghadapi ancaman kematian, sehingga mereka meratapinya dan berkabung dan pakai abu pula, mengoyakkan pakaian, tanda bahwa itu adalah sesuatu yang sangat berat yang mereka hadapi. Garis yang sama adalah dilakukan juga oleh Yesus Kristus. Esther dan sama orang Yahudi berpuasa 3 hari 3 malam. Tuhan Yesus mengalami penderitaan selama 3 hari. Dan kemudian di hari yang ketiga ada kebangkitan. Ada pertolongan, ada harapan, ada pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Hal yang lain yang kita temukan bahwa adanya peran perempuan di sini. Perempuan yang mendapatkan posisi, pangkat, dan jabatan, status sebagai seorang ratu yang dalam kenyamanannya hidup di istana di Puri Susan, dia tidak melupakan siapa dirinya. Dia tidak melupakan keluarganya. Dia tidak melupakan Mordekai sebagai pamannya. Dia tidak melupakan bangsanya. Dia tetap menjadi orang dengan pribadi yang sama, walaupun dia memiliki kedudukan yang berbeda. Dia tetap ingat akan bangsanya dan dia menjadi jalan yang dipakai Tuhan untuk menolong bangsa Yahudi melalui peran seorang perempuan. Artinya bahwa di dalam Alkitab kita menemukan ada tokoh-tokoh perempuan yang dipakai Tuhan menjadi alat keselamatan bagi bangsanya. Itu artinya bahwa perempuan di masa kini dengan jabatan, kemampuan, keterampilan, talenta, bakat, posisi, kekuasaan, itu pun bisa memberi manfaat yang besar bagi banyak orang, menjadi berkat dan bisa menolong orang lain yang dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan terancam, karena ada yang mau rela berkorban untuk itu. Yang berikutnya adalah kita melihat Haman di sini. Haman adalah orang yang diberikan posisi orang kedua sesudah Raja Ahasiweros. Haman memiliki posisi yang penting, tetapi justru dia mabuk oleh kekuasaan. Dia merasa seolah-olah dialah yang paling tinggi daripada orang-orang lain sesama pembesar, karena dia dipercayakan oleh raja menjadi orang kedua. Dia mabuk kekuasaan sehingga dia harus disembah. Orang-orang yang melihat dia berjalan harus sujud. Dan barang siapa yang tidak melakukannya, ancamannya hukuman mati. Ia adalah seseorang yang berhati jahat. Bukankah ketika kita membaca kisah dari pasal 1, 2, 3 sampai menuju ke pasal 4, kita melihat bahwa undang-undang yang disahkan oleh Raja Ahasiweros adalah hasil daripada hati yang penuh dengan kebencian, amarah yang begitu dalam, karena ia melihat Mordekai sebagai orang yang tidak memenuhi keinginannya, orang yang hanya mau menyembah Tuhan Allahnya, orang yang tidak mau menyembah dia. Maka dari suatu kemarahan, hati yang panas, hati yang benci ini menguasai pikirannya, menguasai hatinya, menguasai hidupnya, bahkan dengan cara dia menggunakan kekuasaannya, merancangkan kejahatan, membunuh semua orang Yahudi di Persia. Maka kita bisa membuka dalam kitab Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Apa di sana dituliskan? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Agaknya Haman ini tidak menjaga hatinya. Dia hanya mementingkan, dihormati, dihargai, disanjung, disembah, dimuliakan. Dia tidak menjaga hatinya dengan baik. Sehingga amarah, kebencian, sakit hati, panas hati, akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Sikap kebencian
kemarahan, panas hati yang ada pada Haman pada akhirnya menghancurkan dirinya sendiri, keluarganya, bahkan jabatan pangkat kekuasaannya hilang hanya oleh kebencian yang begitu meluap-luap kepada Mordekai dan akhirnya kepada seluruh orang Yahudi. Kita bisa mengartikan apa yang dilakukan oleh Haman ini sebagai senjata makan tuan. Nah, setelah mujizat kehidupan terjadi, setelah puasa 3 hari 3 malam dalam keyakinan kepada Tuhan Allah, maka apa yang dirancangkan oleh Haman menjadi berbalik. Kematian bagi orang Israel menjadi suatu keselamatan. Dan pada akhirnya raja memerintahkan untuk Haman ini disulakan di tiang gantungan. Dia yang merencanakan kejahatan, pada akhirnya dia yang menerima hasil daripada rencana itu. Dia mati terbunuh, anak-anaknya dan keluarganya dibunuh oleh seluruh orang Yahudi yang diberikan keleluasaan oleh Raja Persia, Raja Ahasiweros. Dan pada akhirnya jabatan daripada Haman ini dialihkan kepada Mordekai. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak hal yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini. Tentang sikap, tentang karakter, bagaimana mempergunakan kekuasaan, bagaimana untuk berkorban bagi orang lain. Demi kepentingan orang lain, ada hal-hal yang harus kita korbankan. Dan di sini juga mau disebutkan bahwa apa yang kita mau tabur, itu juga yang kita tuai. Jika kita menabur kebaikan, kita juga akan menuai kebaikan. Jika kita menabur kejahatan, kita akan menuai bencana. Firman Tuhan mengarahkan kita pertama untuk bersyukur kepada Tuhan, karena Allah bisa memakai segala situasi yang paling buruk dalam suatu bangsa yang takut akan Tuhan. Itu akan berubah menjadi suatu keajaiban dan mujizat kepada bangsa itu, kepada masyarakat itu. Allah tidak pernah membiarkan orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang hidup benar, yang takut akan Tuhan, diperlakukan semena-mena. Yang berikutnya adalah, mari kita belajar untuk rela berkorban bagi kepentingan orang lain. Karena Tuhan Yesus juga sudah berkorban bagi kita. Karena ada pengorbanan dari Tuhan Yesus, maka kita mendapatkan jalan selamat. Dan karena ada yang berkorban, yaitu Esther, maka lahirlah juru selamat, Yesus Kristus, yang kisahnya kita bisa baca dalam Perjanjian Baru. Kemudian ketika kita dipercayakan mendapatkan jabatan, kekuasaan, posisi yang penting dalam suatu pemerintahan, atau dalam suatu organisasi, atau apa saja di mana Tuhan hadirkan, kita diberikan kesempatan untuk itu, maka pakailah itu demi kepentingan banyak orang, membangun daerah, membangun masyarakat, membangun negara, untuk menjadi lebih baik, menjadi berkat di mana saja kita berada. Jika kita salah melangkah dan tidak menjaga hati kita, hidup kita, maka kehancuranlah yang akan terjadi. Biarlah Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan kali ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah baca Alkitab dan merenungkan firman-Mu dari kitab Esther pasal 4 ayat 1-17. Bantulah kami Tuhan untuk menarik hal-hal penting di dalam firman Tuhan ini, sehingga juga kami dapat terapkan dalam hidup kami setiap hari. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.